Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila Fitri dengan NIM 18022187. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang penilaian portofolio pada asesmen anak usia dini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah asesmen anak usia dini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, yaitu Ibu Dr. Nini Mahyudin MPD, dan kepada teman-teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian portofolio menurut para ahli. Menurut Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum PAUD lampiran 5 menyebutkan bahwa penilaian portofolio merupakan kumpulan ataupun rekam jejak berbagai hasil kegiatan anak secara berkesinambungan atau catatan pendidik terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Sedangkan menurut Jamaris tahun 2006 halaman 64 mengumumkan bahwa penilaian portofolio merupakan alat penilaian yang cocok untuk anak usia dini dikarenakan dapat menilai hasil belajar anak dari waktu ke waktu. Menurut Zahrok 2009, portofolio dapat memberikan gambaran terhadap kinerja dan keterlibatan anak dalam melakukan kegiatannya, mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber, dan menilai komitmen dan keterlibatan anak. Portofolio merupakan jenis penilaian yang baru dan relatif mudah digunakan oleh guru. Penilaian portofolio merupakan prinsip dari proses dan hasil belajar secara seimbang. Penilaian portofolio mengikuti setiap aspek perkembangan anak, bagaimana cara anak belajar, motivasi belajar, sikap, serta kebiasaan, dan pada akhirnya bagaimana hasil yang diperoleh di akhir pembelajaran. Penilaian berbasis portofolio lebih memberikan kesempatan tumbuh dan berkembang anak secara optimal sesuai dengan potensi yang ada dimilikinya dan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak. Penilaian portofolio difokuskan pada dokumen tentang hasil karya anak yang produktif, yaitu bukti tentang apa yang dilakukan oleh anak, bukan yang tidak dapat dilakukan oleh anak. Karakteristik penilaian portofolio: yang pertama, memberikan anak kesempatan menilai diri sendiri. Yang kedua, adanya berkas hasil kerja anak. Yang ketiga, penilaian dilakukan terus-menerus. Dan yang keempat, adanya komunikasi ataupun alat komunikasi antara guru dengan murid. Lebih lanjut, Paket dan Black tahun 1994 menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian portofolio. Yang pertama, melibatkan anak untuk berpartisipasi menyelesaikan tugas ataupun hasil karya yang ia buat. Yang kedua, membuat kriteria untuk melakukan seleksi. Yang ketiga, membuat kriteria untuk pertimbangan pengambilan keputusan. Dan yang keempat, membuat siswa ataupun peserta didik melakukan evaluasi diri. Baiklah, selanjutnya materi tentang manfaat penilaian portofolio. Yang pertama, penilaian portofolio sebagai hasil penilaian peserta didik yang utuh. Maksudnya, melalui penilaian portofolio mencakup kumpulan informasi yang akurat dan menyeluruh. Yang kedua, yaitu penilaian portofolio merupakan penilaian yang autentik. Maksudnya di sini adalah penilaian yang sesuai dengan fakta di lapangan dan tanpa adanya rekayasa yang dilakukan oleh guru. Yang ketiga, yaitu penilaian portofolio merupakan teknik penilaian yang mengedepankan kenyamanan peserta didik karena menilai apa adanya tanpa memberi peserta didik yang lainnya. Selain itu, memudahkan perencanaan pembelajaran untuk masa yang akan mendatang. Yang keempat, yaitu penilaian portofolio dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif di mana mendukung anak dalam proses pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat dan bakat anak. Dan yang terakhir, yaitu penilaian portofolio menjadikan anak terlibat aktif dalam pembelajaran. Baiklah, materi selanjutnya yaitu penilaian portofolio merupakan penilaian yang berkelanjutan didasarkan pada kumpulan catatan informasi guru selama anak mengikuti proses pembelajaran.
dan hasil karya yang dikerjakan anak saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya dianalisis dalam bentuk deskripsi baik berupa gambar atau tulisan sederhana yang dibuat oleh anak. Kumpulan hasil catatan informasi guru dan hasil karya anak selama 1 minggu atau 1 semester dianalisis atau dikaji ulang untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan anak berdasarkan kompetensi ataupun indikator yang telah ditetapkan untuk memperoleh kesimpulan tentang gambaran akhir perkembangan anak. Penilaian portofolio ini akan dapat merekam setiap kemajuan yang diperoleh oleh anak dari waktu ke waktu. Baiklah, di sini saya juga akan menampilkan contoh format penilaian portofolio atau skala penilaian portofolio. Dapat dilihat di sini dan di sini. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dalam penilaian portofolio. Yang pertama, memungkinkan guru mengakses kemampuan peserta didik untuk memberikan pengarahan tentang membuat, menulis, menghasilkan tugas akademik. Yang kedua, memungkinkan guru menilai keterampilan atau kecakapan peserta didik. Yang ketiga, mendorong kolaborasi ataupun komunikasi dan hubungan antara guru dengan murid. Dan yang keempat adalah memungkinkan pendidik menginterferensikan proses dan menentukan di mana pendidik perlu membantu. Serta kekurangannya yaitu diperlukannya waktu yang relatif panjang dan guru harus sabar, tekun, dan terampil dalam melakukan penilaian portofolio. Dapat disimpulkan bahwa implementasi dari penilaian portofolio adalah guru dapat melihat perkembangan anak dari tugas-tugas ataupun hasil karya yang dibuat oleh anak. Setelah itu dikumpulkan dalam bentuk portofolio dan guru dapat menilai perkembangan anak, apakah anak berkembang dalam melakukan kegiatan tersebut atau belum berkembang. Penilaian portofolio tidak hanya melibatkan guru dengan anak, tetapi orang tua juga terlibat dalam penilaian portofolio. Orang tua bisa melihat hasil karya anak yang dapat dikirimkan oleh guru kepada orang tua dalam waktu sekali seminggu ataupun dalam 1 semester. Orang tua dapat melihat pekerjaan anak ataupun hasil karya anak yang telah dibuat oleh anak. Serta guru PAUD harus bertanggung jawab atas hasil belajar anak melalui menilai interaksi belajar mengajar serta melihat faktor-faktor yang mempengaruhi berhasilnya anak mengerjakan suatu kegiatan pembelajaran. Di sini guru PAUD harus menguasai prinsip-prinsip belajar di samping menguasai materi. Dengan kata lain, guru PAUD harus menciptakan suatu kondisi belajar yang sebaik-baiknya bagi peserta didik. Inilah yang tergolong kategori peran guru PAUD dalam mengajar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi saat ini, dan jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan materi ini, dan juga mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen saya yaitu Ibu Dr. Neni Mahyudin, dan juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.